Tadi Ustaz Syihab jadi imam mimpin kita. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Mashhuda, disaksikan para malaikat. Maka dalam sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Apa artinya? Orang yang lazim, orang yang kontinu, orang yang istiqomah, nggak pernah ninggalin tuh datang ke masjid sebelum waktu, dia sholat tahiyat masjid, dia sholat sunat fajar, dia sholat sunat wudhu. Jika ada orang udah biasa seperti itu, berjanji terhadap dirinya tak akan meninggalkan kesunahan-kesunahan, tiba-tiba ada hal yang membuat ia tidak mendapatkan waktu itu. Kesiangan, bangun terlambat, ke masjid sudah sholat berjamaah, maka dia ikut sholat berjamaah. Orang yang sudah janji tidak akan meninggalkan kesunahan-kesunahan, kalau dia tertinggal saat waktu maghrib, nggak bisa tahiyat masjid, nggak bisa qobliyah, nggak bisa sholat sunat wudhu, masih ada waktu untuk mendapatkannya di waktu ba'diyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-kabiril muta'al, al-munfaridi bil azamati wal jalal. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi minad dolal, wa ala alihi wa ashabihi alladhina yattasifuna bimahasinil akhlaqi wal a'mal. Amma ba'du. Pengurus Masjid Jami Al-Bakri, pimpinan yayasan, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat, alhamdulillah telah kita laksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan kewajiban yang kedua, thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu bermanfaat. Babul udhiyah. Materi subuh ini tentang berkurban. Berkurban sudah ada sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba kurbanan fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar." Maka sering disebut Idul Kurban. Ada juga yang menyebut Idul Adha. Kalau Idul Adha kembali menyembelih hewan. Kalau Idul Kurban kembali mendekat kepada Allah. Qaruba yakrobu kurbanan, artinya dekat. Kalau punya teman dekat disebut sahabat karib. Qaruba yakrobu kurbanan, mendekat. Jadi hewan kurban itu dijadikan alat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau Idul Adha nama hari rayanya. Kalau Idul Kurban hari di mana orang berasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wal fajri walayalin ash. Allah Subhanahu wa taala berfirman demi waktu fajar. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan ciptaannya sendiri? Waktu fajar. Huruf yang sering dijadikan untuk bersumpah itu huruf waw. Dalam ilmu sorof namanya huruf qasam. Ada 3. Waw, ba, ta. Wallahi, tallahi, billahi. Kenapa Allah sampai bersumpah dengan ciptaannya sendiri? Ada apa dengan waktu fajar? Wal fajri. Demi waktu fajar karena di antara 24 jam saat dimana Allah Ta'ala buka dari setiap permohonan hambanya yang cepat diterima di waktu fajar. Maka Allah sampai bersumpah wal fajri demi waktu fajar. Tadi Ustaz Syihab jadi imam mimpin kita. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Mashhuda, disaksikan para malaikat. Maka dalam sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Apa artinya? Orang yang lazim, orang yang continue, orang yang istiqomah, nggak pernah ninggalin tuh datang ke masjid sebelum waktu, dia sholat tahiyat masjid, dia sholat sunat fajar, dia sholat sunat wudu. Jika ada orang udah biasa seperti itu, berjanji terhadap dirinya tak akan meninggalkan kesunahan-kesunahan, tiba-tiba ada hal yang membuat ia tidak mendapatkan waktu itu. Kesiangan, bangun terlambat, ke masjid sudah sholat berjamaah, maka dia ikut sholat berjamaah. Orang yang sudah janji tidak akan meninggalkan kesunahan-kesunahan, kalau dia tertinggal saat waktu maghrib, nggak bisa tahiyat masjid, nggak bisa qobliyah, nggak bisa sholat sunat wudu, masih ada waktu untuk mendapatkannya di waktu ba'diyah. Ini spesial bagi orang yang udah berjanji tak akan meninggalkan yang sunnah-sunnah. Maka boleh dirapel. Usolli sunnatan qabliyah maghrib wa tahiyat masjid wal wudu lillahi ta'ala. Tapi itu tidak berlaku buat yang lain. Gak bisa yang lain dirapel juga. Usolli ba'diyah isya wa tahajud wa hajat. Gak bisa itu. Hanya yang terkait dengan
sunnah-sunnah yang beriringan dengan sholat fardu. Walayalin ash. Setelah Allah bersumpah dengan demi waktu fajar dan malam-malam ke-10. Kalau lailun satu malam. Kalau layal beberapa malam. Walayalin ash dan malam-malam ke-10. Kalau kita buka Al-Quran, kita buka tafsir Departemen Agama, enggak dijelaskan tuh yang dimaksud Allah walayalin ash. Tapi jika kita buka tafsir para ulama ahli tafsir, Al-Imam Al-Qurtubi menafsirkan walayalin ash yang pertama 10 terakhir di bulan Ramadan. Ada apa 10 terakhir bulan Ramadan masuk walayalin ash? 10 hari yang mulia akhir bulan Ramadan, karena ada malam Lailatul Qadar, malam 27. Allah ciptakan malam dalam setahun 365 malam. Di antara 365 malam itu yang paling mulia malam Lailatul Qadar. Maka dia masuk walayalin ash. Malam-malam ke-10 yang mulia. Yang kedua, malam-malam ke-10 yang kedua itu 10 pertama di bulan Muharram. Di 10 Muharram pertama itu ada hari Tasu'a, ada hari Asyura. Banyak historis, banyak sejarah di 10 pertama Muharram itu. Walayalin ash yang ketiga 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Sekarang nih kita berada di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tanggal 1-nya kemarin Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sekarang tanggal 5. 6, 7, 8, 9, 10. Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis. Berarti Kamis Lebaran. Pak Ustadz ada yang Rabu. Biarin, gak usah berisik. Kan di Mekah bulan kelihatan. Kan beda jam. Beda 4 jam. Kalau dia di sana saat ru'yatul hilal melihat, kalau kita ukur beda 4 jam, di sini belum kelihatan tuh bulan. Lalu bagaimana Pak Ustadz? Puasanya? Ya puasa. Dalam urusan beragama, kita oleh ulama disuruh mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh negara kita. Dalam hal ini melalui Kementerian Agama, hasil sidang isbat menyatakan 10 Zulhijjah itu hari Kamis. Jadi puasanya itu hari Selasa dan Rabu. Hari Tarwiyah dan hari Arafah. Hari dalam setahun itu 365 hari. Yang paling mulia hari Arafah. Nabi pernah ditanya tentang pahala puasa di hari Arafah.
dalam sebuah sabdanya dari sahabat Abi Qatadah, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafah faqala yukaffirus sanatain al-madiyah wal baqiyah. Dari sahabat Abi Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat tentang pahala puasa di hari Arafah, hari yang terbaik di antara 365 hari dalam setahun, hari Arafah. Pahalanya yukaffirus sanatain al-madiyah wal baqiyah. Pahalanya itu akan menghapus kesalahan orang yang berpuasa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Karena di 10 pertama itu Allah menghamparkan ampunannya, Allah menghamparkan rahmat kasih sayangnya, Allah menghamparkan keberkahannya di 10 pertama. Maka Idul Adha itu lebih agung dibanding Idul Fitri. Sholatnya saja diperintah mempercepat waktunya, 5:30, jam 6. Untuk apa? Untuk memberi waktu yang panjang buat panitia kurban. Kalau berangkat ke masjid Idul Adha, cari jalan yang terdekat. Kalau pulangnya, cari yang jauh. Kalau kita di atas sini dekat, nanti pulangnya lewat sana. Lewat Kokas, Kampung Melayu, ke sini. Itu sunnahnya. Sunnah juga sarapannya itu selesai sholat Idul Adha. Kalau Idul Fitri sunnahnya sarapan sebelum berangkat. Kalau Idul Adha sunnahnya sepulang sholat Id. Dan afdolnya juga menu sarapan pakai daging korban. Kapan masaknya? Cari bagian dari hewan kurban itu yang proses masaknya cepat mateng. Ambil atinya. Ambil atinya, kasih kecap, kasih bawang, kasih cabai, jadi. Kalau nungguin pahanya kelamaan, jam 11 baru sarapan. Hiya sunnatun muakkadatun. Hukum dari berkurban itu sunnat muakkad, sangat dianjurkan. Seperti sholat sunat yang mengiringi sholat fardu, qobliyah subuh itu sunnat muakkad. Ba'diyah maghrib sunnat muakkad. Ada 10 sholat sunat muakkad yang mengiringi sholat sunat fardu, sholat fardu. Kalau qobliyah maghrib ghairu muakkad. Nah, ini hukum berkurban sunnat muakkad, sangat dianjurkan bagi yang berkemampuan. Saya nggak mampu Pak Ustadz. Nggak mampu apa? Beli kambing. Memang berapa duit kambing harganya? 3.500.000. Sampean ngerokok ora? Ngerokok. Sehari berapa duit ngerokok? 10.000.
kali setahun. Dapat nggak tuh kambing 1 ekor? 2 tuh. Dibandingkan dengan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, orang yang beriman, orang yang bertakwa akan menerima perintah Allah berat, ringan, jauh, dekat, masuk akal atau tidak. Yang tidak masuk akal, Allah perintah Nabi Nuh membuat perahu di tengah padang pasir. Kecuali dekat sama laut. Kecuali dekat sama sungai, tengah padang pasir suruh bikin perahu. Tapi karena ini perintah Allah, Nabi Nuh laksanakan bikin perahu. Rupanya setelah perahu jadi, banjir bandang, tsunami pertama di zaman Nabi Nuh. Yang membuat Nabi Nuh itu pisah dengan anaknya Kan'an. Dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku sini sayang naik perahu supaya selamat. Memang tipe anak yang berani melawan sama orang tua, nggak dengar kata orang tua. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ayah, aku nggak mau naik perahu, aku akan naik ke bukit, ke gunung yang lebih tinggi dibanding air. Rupanya semakin tinggi itu air. Gunung tenggelam, Nabi Nuh semakin tinggi air, semakin tinggi perahunya. Jadi setiap perintah Allah ada hikmahnya. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya Nabi Ismail. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika dalam tidur mimpi perintah Allah buat Nabi Ibrahim menyembelih putranya. Tapi dia musyawarah dulu. Bagaimana pendapatmu nak? Tadi malam ayah bermimpi disuruh menyembelihmu. Ini anak soleh. Ismail beda masih Kan'an. Apa kata Ismail? Ya abatif al-ma tu'mar. Ayah, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya termasuk orang yang sabar. Orang tua mana tuh yang kuat menghadapi perintah itu? Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika Nabi Allah Ismail sudah terlentang, siap melaksanakan perintah Allah, orang tua akan menyembelihnya. Kata Ismail, ayah tajamkan dulu pisaunya. Kalau sudah diasah, sudah tajam, lepas dulu baju saya ayah. Kasih ibu, nanti kalau ibu tanya bilang Ismail lagi main bersama teman-teman. Enggak kuat juga Nabi Ibrahim. Matanya dia pejamkan. Ujung pisau udah nempel di leher. Masih belum juga bisa digerakkan. Enggak tega nih. Ayah dorong yang keras. Begitu mulai bergerak, Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada suara di depan. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ada lagi di sebelah kiri suara, mirip suara Ismail.
Setiap orang tua itu kenal suara anak walaupun nggak lihat orangnya, tapi suara kena. Ada suara mirip suara Ismail. Begitu Nabi Ibrahim buka matanya, dia noleh ke kiri, ternyata benar Ismail ada di sebelah kiri. Lalu siapa tadi yang la ilaha illallah wallahu akbar? Jibril mengganti Ismail dengan kambing kibasnya dari surga. Maka awal-awal Nabi kita itu berkurban doha bikabsyaini amlahaini. Nabi awal-awal berkurban itu dengan 2 ekor kambing kibas putih-putih bertanduk. Yang satu Nabi niatkan untuk Nabi sendiri, yang satu kibas lagi untuk umatnya. Masya Allah, luar biasa kecintaan, kesayangan sama umatnya. Sampai dia niatkan yang 1 ekor itu pahalanya untuk umatnya. Tapi jangan mentang-mentang ada keterangan ini terus bilang, udah dikorbanin nih, ini sama Nabi. Imam Bukhari berkurban 100 ekor. Pahalanya untuk Nabi. Nabi pernah berkurban 100 ekor unta. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahara 63 wa amara aliyan ayyadbahal baqiya, rawahu Muslim. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi menyembelih, nahara menyembelih, diambil dari ayat fasolli li rabbika wanhar. Salat Id dulu baru sembelih. Jika ada orang menyembelih sebelum waktunya salat Id, tidak dapat pahala berkurban, tapi dia cuma dapat pahala sedekah. Bertentangan dengan perintahnya sholat dulu baru menyembelih. Maka Nabi naharo salasan wasitin. Nabi berkurban 100 ekor unta yang dia sembelih sendiri 63 ekor unta. Dia sembelih sendiri. Kenapa harus 63? Isyarat buat sahabat-sahabat kalau Nabi itu hidup sebatas usia 63. Maka kita kalau besok ngorban 100 ekor, potong semuanya. Isyarat sama keluarga, abah usianya nanti 100 tahun. Wa amara aliyan ayyan bahal bakia. Sisa kalau Nabi sembelih dari 100 ekor unta 63, sisanya 37 yang menyembelih disuruh Sayyidina Ali. Apa nih makna hadis ini buat kita? Fihi anna yajuzut taukil. Dalam arti hadis ini mengajarkan ada ibadah-ibadah khusus yang boleh diwakilkan orang lain. Kal kurban, seperti ibadah kurban. Nggak berani menyembelih sendiri, suruh orang lain. Serahkan seekor sapi di Al-Bakri. Ustaz Syihab, ini saya 1 ekor. Sekaligus tolong disembelihin nanti pada waktunya. Ini upahnya 2 juta. Mau Ustaz Syihab?
Mau nggak Ustaz siap? Mau ya 2 juta. Wala yabi'u syai'in minal udhiyah min lahmiha wa sya'riha wa jildiha. Panitia itu nggak boleh menjual dari bagian-bagian hewan kurban. Min lahmiha, dagingnya, au sya'riha, atau rambutnya, au jildiha, atau kulitnya. Berikan semua. Ini yang kadang terjadi saat Idul Kurban, banyak yang datang. Saya mau ketemu ketua panitia. Ada apa? Saya mau bayarin kulit sapi sama kulit kambing. Itu tuh, jangan sampai kita bekerja tapi menyalahi aturan. Wala yabi'u, enggak boleh menjual lahmiha wa sya'riha wa jildiha. Kulitnya, rambutnya, itu rambut kambing kibas, kambing domba. Bisa dibuat tas-tas yang bermerek tuh di Tamrin City, lantai dasar sebelah kiri tuh dari tangga lift. Ada yang 12 juta, ada yang 50 juta. Tuh tas terbuat dari bulu-bulu domba. Maka diatur oleh ulama, tidak boleh kita menjual rambutnya dan menjual kulitnya. Supaya tidak membentur aturan, makanya ada panitia yang masuk kategori miskin. Jadi kulitnya, kakinya kasih dia, panggil sini. Daripada ini dijual, nggak boleh. Udah ada buat kamu aja. Ntar kalau kamu mau jual, ya silahkan. Udah milik kamu. Tapi jangan lupa komisinya ya. Ya sama juga. Nggak usah pakai minta begitu. Ntar juga dia pengertian. Itu ada solusi dari ulama supaya tidak membentur peraturan. Wa ja'alahu ujrotan lil jazar in kanat tatawuan wa nadron. Enggak boleh juga bagian dari hewan kurban itu dijadikan upah untuk tukang potong dari Tegal, dari Jagal. Mas jatahnya 1 ekor sapi, palanya buat mas semua. Enggak boleh. Wa yahrumu ja'alahu ujrotan lil jazar. Enggak boleh menjadikan bagian dari hewan kurban itu sebagai upah untuk tukang potong. In kanat tatawuan wa nazron, baik itu korban yang sunnah ataupun yang nazar. Kalau korban yang sunat boleh kita makan. Kata Allah, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Abdullah orang Jatinegara. Saya lagi pantun bilang cakep apa? Abdullah orang Jatinegara yang tadi bilang Allah mudah-mudahan masuk surga. Pakulu minha, kata Allah, maka makanlah sebagian. Kalau korbannya yang sunnah,
minha sebagian itu berapa jatahnya? Jatah yang berkorban sunnah itu paha depan 1 sama ati sebelah, itu jatah. Yang kagak boleh ambil paha 4-4-nya. Nggak usah dibawa ke Al-Bakri, itu mah potong di rumah sendiri aja. Kalau ngambil kebanyakan pala udhiyalahu, nggak dapat pahala berkurban, tapi dia cuma dapat pahala sedekah. Wa atimul ba'isal fakir, sisanya dari sebagian yang diterima oleh orang yang berkurban, sisanya yang banyak itu kasih fakir miskin. Maka disuruh kita beli yang gemuk, supaya di hari bergembira, di hari raya si miskin itu gembira. Begitu dapat 1 kantong dari Al-Bakri, dibuka di rumah, alhamdulillah, dagingnya aja 3 kilo, tulang sama isi perut 2 kilo, jadi 5 kilo. Kalau besok Ustadz Syihab bagiin seperti itu, pengajian Sabtu subuh tambah banyak. Ustadz Syihab ini besok kasih 5 kilo nih. Jadi disuruh beli yang gemuk. Kata Nabi, azimu dohayakum fa innaha ala sirati matoyakum. Perbagus hewan kurbanmu, karena ia nanti Allah ganti dengan sebuah kendaraan. Kendaraan yang akan mengangkut orang yang berkurban itu ketika lewat di Siratul Mustaqim. Kalau kendaraannya bagus, semua onderdilnya juga bagus-bagus. Wa alla takuna jaraba'u wa in qalla, jangan beli yang ada luka walaupun sedikit. Kita saat beli mobil aja kita teliti, oh ini ada yang luka nih, tolong diperbaiki dulu. Wala syadidatal araj, jangan beli hewan kurban yang kakinya kecil sebelah, pincang jalannya. Kalau yang seperti itu murah harganya, kita beli juga, nanti mobil kita lewat Siratul Mustaqim bannya kempes, nggak nyampe ke sorga, malah nyungsep ke neraka. Wala ajpa'a, jangan beli yang kurus. Maka disuruh beli yang gemuk. Kalau yang kurus tulang mulu, ntar si miskin dapat dari Al-Bakri, ya tulang makan tulang nih. Maka di hari bergembira kita berbagi supaya mereka itu dengan kemiskinannya terasa hilang di hari raya, biar dia bergembira. Jadi orang miskin jangan sedih dulu, ada saatnya gembira. Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya karena takwanya. Maka nggak sampai kepada Allah, dagingnya nggak sampai, darahnya nggak sampai. Yang sampai itu nilai ketakwaannya. Semakin sering ia berkurban, semakin rajin beribadah, semakin terasa dekat sama Allah. Kata Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Lan, tidak akan
Allah tuh yang bilang, layyanallah, tidak akan sampai kepada Allah. Apanya yang nggak sampai? Luhumuha, dagingnya. Wala dima'uha, darahnya. Lalu apanya yang sampai? Walaki yanalallahu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu nilai ketakwaan orang yang berkurban. Percuma setiap tahun berkurban, pakai diberitain di TV 1 ton sekian, tapi tidak semakin dekat hubungannya kepada Allah, sia-sia. Maka yang sampai itu nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala majnunah, jangan membeli hewan kurban yang terjangkit penyakit gila. Kalau ada sapi ngamuk ke tengah-tengah pemukiman, itu suka dibilang sapi gila. Maka jangan yang terjangkit penyakit itu. Wala umya'a, jangan yang buta. Nanti mobil nggak ada lampunya. Wala auro'a. Auro'a itu mukanya menghadap ke kita, tapi matanya ke sana. Apa namanya? Juling. Juling. Jangan yang juling. Kan kita paling kurang nyaman kalau ngomong sama orang juling. Nih ngeliatin gua apa kagak sih ini? Habis matanya ke sana. Jangan yang matanya juling. Wala maridotan marodo yupsidulah maha. Jangan membeli hewan kurban yang ada penyakitnya, maka dibawa dulu ke RPH. Selesai diperiksa dokter hewan, dapat surat dinyatakan layak untuk dikorban. Teliti, jangan sampai ada sesuatu hal terjadi yang kita tidak inginkan. Wa alla tadhhaba jami'u asnaniha. Jangan membeli hewan kurban yang giginya udah nggak ada sama sekali, udah metik. Kalau kupak itu lepas gigi besar satu, baik gigi besar bagian atas maupun gigi besar bagian bawah, itu memang disunnahkan yang sudah kupak. Kalau yang sudah kupak itu udah masuk syarat bisa dijadikan hewan kurban, maka teliti dalam memeriksa udah kupak apa belum. Jangan yang enggak ada giginya semua, udah ketuaan, kesian. Kan kalau udah enggak ada giginya juga makan enggak enak kan. Ganti gigi palsu, lebaran makan uli sama dodol. Dodol baru 2 hari dibuat, kan lengket. Dia makan, lengket. Ketelen gigi-giginya coba. Dibawa ke rumah sakit, diopnam. Diambil tindakan segera dioperasi untuk mengeluarkan gigi palsunya. Maka nggak enak orang kalau dibilang punya ijazah palsu, marah orang. Palsu tuh nggak enak kita dengernya. Itu yang dia punya itu kendaraan, itu bener apa palsu sih STNK-nya? Marah orang. Makanya ini saya bilang gigi palsu jangan dicopotin, udah biarin. Hati-hati aja ntar makan sayur lontong sayur. Terus ada takbir mursal, ada takbir muqayyad.
Ada takbir yang terikat waktunya sebatas ibadah. Idul Fitri begitu selesai imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, udah nggak ada lagi takbir. Kalau Idul Adha berkelanjutan sampai hari tasyrik yang terakhir. Kalau besok kita lebarannya hari Kamis, sunat bertakbir selesai sholat itu sampai hari Minggu. Minggu sore maghrib selesai. Disunatkan bertakbir selama itu. Selama hari tasyrik. Ustaz Syihab habis sholat maghrib malam Jumat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Habis isya, Allahu Akbar, Allah. Habis subuh, Allahu Akbar. Habis sholat tahajud di rumah, Allahu Akbar, Allah. Habis sholat duha, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis sholat janazah, itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau ada yang komen disuruh buru-buru, nggak ngaji itu orang. Makanya ngaji itu penting. Jadi ada momen-momen sangat disunatkan bertakbir saat hari raya Idul Adha. Wa abdaluha al-baydo. Di antara warna hewan kurban yang masuk kategori utama warna putih. Summa sopro, kemudian yang warna kuning. Summa lobro, kemudian yang warnanya dua, hitam putih. Kambing etawatu dari kepala hitam sampai tengah, dari tengah ke buntut warna putih. Summal balako, kemudian yang belang, coklat, putih, hitam. Summa sauda, kemudian yang hitam metalik. Ada sapi dari Bima, dari NTB itu hitamnya bagus-bagus. Summal hamro, kemudian yang warnanya merah. Ada enggak yang warna merah ya? Kalau enggak ada yang warna merah, enggak ada di kitab. Karena ada, jadi ada di kitab. Yang merah itu onta warna merah. Dulu yang punya onta warna merah itu Siti Khadijah, istri Nabi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga punya. Itu onta warna merah. Abu Bakar As-Siddiq dijadikan tebusan untuk sahabat Bilal. Karena pemilik budak, tuannya si Bilal waktu itu yang menyiksa dengan menyakiti Bilal, ditindikan batu besar itu, minta ditebus dengan harga onta milik Abu Bakar. Diberikan tuh semua onta Abu Bakar untuk memerdekakan budak sahabat Bilal. Jadi ada yang warna merah, maka masuk kategori warna utama summal hamro, kemudian yang warnanya merah. Jadi Ustaz Syihab kalau besok Ibu Megawati kasih sapi merah, ambil. Tapi kan kulitnya nggak dimasak, cuman dipilok doang warna merah. Summal hamro, kemudian yang warnanya merah. Mudah-mudahan besok pada waktunya Allah beri kita rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, bisa berbagi di hari bahagia umat muslim. Idul Adha lebih agung dibanding Idul Fitri. Kali lagi mudah-mudahan Allah beri kita kesehatan, jamaah yang sedang melaksanakan rukun-rukun haji wukuf di Padang Arafah diberi kesehatan, kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, hajinya mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yaghib. Tawassalna bil Habib faqdi hajatina qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.